Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irawan Media. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan terkait keterampilan menulis. Pada video sebelumnya telah dibahas bagaimana konsep dari menulis tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa topik terkait menulis. Yang pertama adalah karakteristik menulis. Ada beberapa karakteristik dalam menulis. Yang pertama, keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Hal ini jelas bahwa keterampilan menulis itu mungkin mengandung beberapa unsur yang rumit, sulit, dan sangat kompleks untuk dipelajari. Dan unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dalam menguasai keterampilan ini, tentunya kita harus memiliki beberapa kemampuan yang rumit tersebut. Yang kedua, bahwa keterampilan menulis bersifat mekanistik. Artinya keterampilan menulis itu memiliki prosedur dalam pelaksanaannya dan harus diikuti step by step sehingga menghasilkan tulisan yang baik. Yang ketiga, bahwa keterampilan menulis itu condong ke arah skill atau praktik. Nah, ini mungkin kita sepakati bersama bahwa keterampilan menulis itu lebih ke arah praktik atau skill, bukan hanya sekedar teori. Oleh karena itu, untuk beroleh keterampilan menulis, maka kita harus memperbanyak praktik dalam membuat sebuah tulisan. Dan yang keempat, penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif. Tadi sudah dikatakan bahwa menulis itu kompleks dan mekanistik, maka berpengaruh terhadap karakteristik yang keempat ini, bahwa menulis itu harus melalui kegiatan yang bertahap. Dari tahap terendah, dari tahap termudah, menuju ke tahap yang lebih sulit. Atau akumulatif, di mana dari tahap awal hingga tahap akhir itu semuanya menjadi satu kesatuan dalam keterampilan menulis. Nah, itu tadi beberapa karakteristik menulis. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari menulis. Ada beberapa manfaat menulis. Yang pertama adalah menulis itu bisa mengasah kecerdasan. Baik disadari atau tidak, ketika kita menulis, kita berpikir sangat keras untuk menuangkan ide-ide, gagasan, atau hal-hal lain yang kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Hal ini tentu akan mengasah dan mempertajam pikiran kita, kecerdasan kita, sehingga terbiasa dalam menuangkan ide-ide atau gagasan pemikiran. Yang kedua, menulis bisa menumbuhkan keberanian. Nah, telah kita pahami bersama bahwa menulis adalah bentuk turunan dari berbicara. Ketika kita tidak berani untuk berbicara secara langsung, baik kepada orang ataupun pada sekelompok orang, maka kita bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk tulisan mungkin kita tidak berhadapan langsung dengan orang tersebut, bahkan ada berasa malu atau kurang berani untuk mengutarakan pendapat, maka tulisan bisa menjadi alternatif untuk mengemukakan pendapat tersebut sehingga lebih berani. Yang ketiga, bahwa manfaat menulis itu adalah untuk mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dalam menulis, tentunya kita dituntut untuk bisa berinisiatif dalam menghasilkan sebuah tulisan dan kreatif dalam menuangkan ide-ide pemikiran. Semakin sering kita menulis, maka daya inisiatif dan daya kreativitas kita akan semakin berkembang. Dan yang keempat, menulis bisa mendorong kemauan dan kemampuan menggali dan mengumpulkan informasi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika kita akan menulis, tentunya kita membutuhkan informasi yang harus kita tuangkan dalam tulisan tersebut.
Nah, sebelum menuliskan informasi, tentunya kita harus bisa mengumpulkan, bisa menggali informasi dari berbagai sumber guna untuk mendukung tulisan-tulisan yang kita buat. Semakin terampil kita menggali dan menemukan informasi, semakin baik juga tulisan yang kita tuangkan. Nah, ini 4 poin manfaat dari menulis. Selanjutnya, fungsi dari menulis. Ketika ada manfaat, tentu ada fungsi yang diberikan dari sebuah kegiatan. Nah, dalam kegiatan menulis, fungsi yang pertama adalah untuk membiasakan kita berpikir kritis. Semakin sering kita menulis, maka semakin terbiasa juga kita berpikir kritis dalam menghasilkan ide dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, memudahkan kita merasakan dan menikmati kehidupan. Banyak sekali tulisan-tulisan yang bersumber dari kisah hidup atau apa yang dirasakan dan ditemukan dalam kehidupan. Nah, kita ambil contoh, ketika kita menulis sebuah puisi, maka kita membutuhkan inspirasi untuk menulisnya. Seringnya dalam menulis puisi, kita menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita temukan dalam kehidupan. Maka, ketika menulis puisi tersebut, kita merasakan dan menikmati kehidupan itu. Yang ketiga, fungsi menulis adalah memberdayakan daya tangkap dan persepsi. Ketika kita ingin menulis sesuatu hal, maka kita harus memperoleh informasi dengan menggunakan daya tangkap yang baik dan persepsi terhadap informasi tersebut. Informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, kita tampung dan kita ekspresikan lagi tentunya dengan persepsi dari diri kita sendiri. Sehingga dengan banyak menulis, maka daya tangkap dan persepsi juga akan sangat diberdayakan. Yang keempat, fungsi menulis adalah pandai dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ketika kita menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita teliti dan kita tuangkan dalam sebuah tulisan, contohnya makalah atau skripsi atau laporan hasil observasi, maka hal ini akan membuat kita lebih pandai dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena secara tidak langsung, ketika kita menuliskan sebuah permasalahan dan bagaimana pemecahan masalahnya, lama-kelamaan akan terbiasa dan pandai dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menyusun urutan bagi pengalaman. Hal ini bisa dicontohkan ketika kita menulis sebuah cerita narasi, cerpen contohnya. Nah, dalam menulis cerpen atau mungkin laporan perjalanan, kita akan menyusun tulisan tersebut dari kejadian awal hingga kejadian-kejadian selanjutnya. Nah, inilah fungsi dari menulis, di mana menulis bisa menyusun urutan bagi pengalaman. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu untuk membantu menjelaskan pikiran-pikiran. Ketika kita memiliki satu ide, ketika kita memiliki satu gagasan, maka kita akan mencari penjelas-penjelas yang lain untuk menjelaskan lebih dari ide atau pemikiran kita tersebut, sehingga menjadikan satu tulisan yang utuh dan jelas dan bisa dikonsumsi oleh orang lain. Nah, demikian fungsi dari keterampilan menulis. Selanjutnya, ada beberapa asas dalam menulis. Yang pertama adalah asas kejelasan. Nah, berpedoman pada asas yang ini, bahwa tulisan harus dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Instrumen kejelasan ini mungkin bisa dilihat dari kejelasan informasi yang disampaikan, kejelasan bentuk tulisan, kejelasan ukuran tulisan juga mungkin bisa mempengaruhi keterbacaan tulisan kita. Yang kedua, asas ketepatan. Pada asas ini,
tulisan harus mampu menyampaikan butir-butir gagasan dengan kecocokan seperti yang dimaksud. Artinya, kita harus mampu menuangkan ide-ide gagasan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah asas keringkasan. Dalam asas ini, ketika kita menulis, kita jangan menggunakan bahasa yang berlebihan dan berbelit dalam menyampaikan gagasan. Bukan berarti tulisan kita harus diringkas atau seminimal mungkin, tetapi ketika kita menulis, tentunya harus bisa disampaikan dalam bentuk yang efektif, tidak membuang waktu si pembaca. Yang selanjutnya adalah asas kesatupaduan. Pada asas ini dipandang bahwa gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam setiap paragraf harus terurai dengan baik. Artinya, gagasan pokok dengan kalimat-kalimat penjelas yang satu dengan yang lainnya itu harus saling berkaitan, harus bersatu padu, sehingga informasi atau gagasan bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, asas pertautan, di mana dalam menulis, antar bagian tulisan itu harus bertautan satu sama lain. Jangan sampai ada unsur tulisan yang satu dengan yang lainnya jauh berbeda, bahkan tidak ada kaitannya. Dalam pertautan ini juga contohnya ketika kita sedang menggunakan kalimat aktif, maka unsur diksi yang lainnya harus menunjang terhadap struktur kalimat tersebut. Begitupun dengan struktur kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, yang terakhir, asas menulis adalah penegasan. Nah, di dalam sebuah tulisan tentunya ada derajat perbedaan antar bagian sebagai penanda tekanan ide atau gagasan tertentu. Ide pokok misalnya atau gagasan pokok misalnya dalam sebuah paragraf tentu harus memiliki ketegasan tersendiri dibandingkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya. Nah, demikian 6 butir asas menulis. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip dari keterampilan menulis. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa menulis tidak dapat dipisahkan dari membaca. Ini sangat jelas bahwa ini sudah kita bahas sebelumnya, betapa menulis dan membaca itu merupakan dua keterampilan berbahasa yang saling berkaitan. Yang mana ketika ada yang menulis, pasti ada yang membaca. Begitupun demikian ketika kita membaca, pasti ada yang dibacanya, yaitu bentuk tulisan. Semakin kita sering membaca, maka semakin baik juga kualitas tulisan kita. Karena sumbangsih informasi dari hasil membaca, atau referensi dari hasil membaca, atau bahkan inspirasi dari bentuk tulisannya saja, itu bisa menjadi inspirasi terhadap tulisan yang akan kita tulis. Semakin kita sering membaca cerpen, maka semakin mudah juga ketika kita memiliki tugas untuk menulis sebuah cerpen. Karena kita sudah memiliki gambaran seperti apa cerpen yang baik, kita membandingkan antara cerpen yang satu dengan yang lainnya, kita terinspirasi mendapatkan satu gambaran bagaimana nanti ketika kita membuat sebuah cerpen. Demikian contohnya sebagai gambaran dari prinsip yang pertama ini. Yang kedua, pembelajaran menulis adalah pembelajaran disiplin berpikir dan disiplin berbahasa. Jelas demikian, karena dalam keterampilan menulis, kita dituntut untuk menuangkan pikiran. Kita dituntut untuk mampu berbahasa, mulai dari mencari ide, topik pembahasan, kemudian merangkai gagasan-gagasan yang akan dituangkan dalam ide pokok atau ide penjelas. Itu salah satu hal yang merupakan disiplin berpikir untuk seorang penulis.
Demikian juga dalam saat menuangkan ide gagasan tersebut dalam bentuk tulisan, tentu kita harus menggunakan beberapa faktor bahasa, bagaimana kita menuliskan kalimatnya, bagaimana kita mencari diksi yang tepat, bagaimana kita menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Itu perlu adanya pembelajaran dalam menulis. Nah, inilah yang disebut bahwa menulis itu merupakan pembelajaran disiplin berpikir dan pembelajaran disiplin berbahasa. Yang ketiga, pembelajaran menulis adalah pembelajaran tata tulis atau ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Jelas demikian karena sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa dalam menulis itu yang lebih erat adalah penggunaan ejaan dan tanda baca. Tidak seperti halnya berbicara yang tidak begitu memedulikan ejaan dan tanda baca. Maka demikian, ketika kita belajar menulis, maka tentu di dalamnya kita harus belajar pula bagaimana tata tulis atau tata ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Dan yang keempat, prinsip keterampilan menulis adalah bahwa pembelajaran menulis berlangsung secara berjenjang, mulai dari menyalin sampai dengan menulis karya ilmiah. Bentuk kegiatan menulis yang paling sederhana adalah menyalin, yaitu membuat sebuah tulisan sama persis dengan apa yang kita lihat. Nah, menyalin ini digunakan sebagai tahap pertama menulis. Nah, contohnya pada anak yang sedang belajar menulis permulaan, maka anak disuruh untuk menuliskan seperti apa yang dia lihat. Misalnya menulis huruf A, B, dan lain sebagainya, dia tulis seperti apa yang dia lihat pada contoh. Nah, menyalin ini pun mungkin sering digunakan oleh para akademisi. Contohnya, mungkin ada mahasiswa ketika disuruh membuat makalah, dia hanya menyalin makalah orang lain dari internet atau dari Google. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kegiatan yang paling rendah. Hal itu belum masuk ke ranah menulis ilmiah. Padahal, dalam menulis makalah itu harus sudah terkategorikan ke dalam menulis ilmiah. Artinya kita harus sudah bisa menuangkan ide, gagasan, dan persepsi dari diri sendiri atau kelompok terhadap satu permasalahan yang sedang dibahas, bukan malah menyalin hasil karya orang lain. Adapun ketika kita mengambil referensi atau pendapat dari para ahli, tentu dengan menggunakan tata cara pengutipan yang baik dan benar. Nah, demikian prinsip dari keterampilan menulis. Selanjutnya ada beberapa kemampuan dalam menulis yang harus kita perhatikan dan tentunya nanti harus kita miliki. Yang pertama adalah kemampuan menguasai gagasan yang dikemukakan. Sebelum kita menulis, tentunya kita harus mampu dulu menguasai gagasan apa yang akan kita tulis. Gagasan tersebut kita pikirkan matang-matang, kita cari informasi yang menguatkan terhadap gagasan tersebut, sehingga ketika kita menuliskan gagasan tersebut, kita tidak kekurangan informasi. Maka perlu kiranya kita menguasai terlebih dahulu gagasan dan mematangkan gagasan yang akan kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa. Jelas, dalam keterampilan menulis, kita harus memiliki kemampuan untuk menggunakan unsur-unsur bahasa, mulai dari memilih diksi, bagaimana menggunakan diksi atau pemilihan kata yang benar, bagaimana kita menyusun kalimat, bagaimana kita menyusun kalimat demi kalimat menjadi paragraf yang baik dan padu, bagaimana kita menyusun paragraf demi paragraf sehingga menjadi wacana tulisan yang utuh. Yang ketiga adalah kemampuan menggunakan gaya. Nah, penggunaan gaya dalam tulisan ini juga tidak kalah penting. Karena gaya yang akan kita gunakan dalam bentuk tulisan
tentu harus diperhatikan dan disesuaikan dengan bentuk tulisan tersebut. Apakah itu narasi, deskripsi, apakah itu bentuk cerita pendek, ataupun yang lainnya, maka gaya penyampaiannya pun harus sedikit banyaknya diperhatikan. Kemampuan menghasilkan tulisan dengan menggunakan gaya yang baik, dengan gaya yang lebih identik dan ciri khas pribadi pun menjadi salah satu nilai tambah dalam tulisan. Sehingga seorang penulis memiliki gaya atau ciri khas dalam penyampaiannya masing-masing. Dan yang selanjutnya, kemampuan menggunakan ejaan serta tanda baca. Di samping unsur-unsur bahasa yang tadi sudah disebutkan, penggunaan ejaan serta tanda baca pun dalam tulisan ini tidak kalah pentingnya. Maka, sebagai penulis kita harus mampu menggunakan ejaan yang baik dan benar serta penggunaan tanda baca secara tepat. Nah, adapun kemampuan pendukung lainnya diantaranya adalah kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Ini biasanya menjadi kesulitan tersendiri, contohnya bagi seorang peneliti ketika seseorang akan meneliti sesuatu masalah. Orang yang peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya, maka akan lebih gampang untuk mendapatkan topik permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah tulisan. Maka kepekaan terhadap kehidupan ini menjadi sumbangsih sangat besar agar kita mampu untuk menemukan dan menentukan masalah yang akan diangkat ke dalam sebuah tulisan. Yang kedua, kemampuan untuk peka terhadap kondisi pembaca. Dikatakan demikian karena tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat diterima dengan baik oleh pembacanya, dipahami dengan mudah, dan sesuai dengan ekspektasi para pembacanya. Ketika tulisan tersebut diperuntukkan untuk anak SD, untuk anak SMP, atau bahkan untuk anak SMA, maka karakteristik tulisan kita harus menyesuaikan terhadap jenjang tersebut. Selanjutnya, kemampuan menyusun perencanaan atau kerangka tulisan. Hal ini juga sangat penting karena sebelum menulis tentunya kita menyusun terlebih dahulu kerangka-kerangka pemikirannya sehingga saat kita menulis kita sudah memiliki rambu-rambu atau acuan-acuan yang akan kita tulis. Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya unsur bahasanya saja, tetapi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun itu akan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam menulis bahasa Indonesia. Yang kelima adalah kemampuan memulai menulis. Tidak sedikit orang yang mau menulis, tapi dia tidak tahu bagaimana harus memulai menulis tersebut. Tidak jarang banyak orang yang mau dan sudah memiliki ide, tetapi kapan ide itu mau dituangkan, dia belum berani untuk mengawali menulis tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki juga oleh seorang penulis. Kadangkala untuk memulai menulis itu kita bingung harus memulai dari mana dulu, harus apa dulu. Nah, hal itu akan menjadi faktor penghambat juga kalau kita masih bingung untuk memulai sebuah tulisan. Dan yang terakhir, kemampuan pendukung adalah kemampuan untuk memeriksa karangan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita untuk melihat kesalahan orang lain itu sangat mudah ya, tetapi untuk melihat kesalahan diri sendiri kadang itu sulit. Demikian pun dalam menulis. Kita harus mampu memeriksa karangan diri sendiri, mengevaluasi tulisan diri sendiri, apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki sehingga tulisan yang kita tulis, sehingga tulisan yang kita hasilkan bisa lebih baik dan sesuai dengan harapan.
Nah, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dipahami dan perlu dipertanyakan, silahkan rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel Irawan Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.